Tamu kita berikutnya pada masa mudanya mengalami pelecehan seksual dan dia juga pernah ditahan di Taiwan. Tapi sekarang peran dan gerakan yang dilakukan sangat membantu perempuan-perempuan yang juga mengalami nasib seperti dia dulu. Siapa dia? Mari kita sambut Maisida Salas. Iya, sekali lagi terima kasih sudah datang dari Wonosobo. Iya, selamat malam. Silakan duduk, selamat malam. Namanya Maisida Salas, tapi katanya panggilannya Saras. Iya, ada. Jadi saya panggil Bu Saras ya. Boleh. Anda juga seorang janda? Mantan. Mantan janda? Iya. Artinya apa itu, mantan janda? Ya, dulu pernah menjadi pernah jadi janda selama 15 tahun. Kemudian? Sekarang udah menikah lagi. Menikah lagi. Pertanyaannya masih sama, apakah sebagai janda dulu Anda mendapatkan perlakuan kurang baik atau biasa-biasa saja? Ya sedikit seperti itu. Jadi kalau kita mau melangkah keluar aja udah dinilai, wah ini mau kemana, sudah dicurigai banyak orang. Tapi kalau saya orangnya cuek. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, gitu aja. Ini pertanyaan tidak enak, tapi mungkin perlu tetap saya tanyakan ya. Apa betul waktu muda Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Iya, yang menjadi suami pertama itu sendiri. Jadi pada saat sekolah SMA kelas 1 saya diperkosa. Dan karena stigma masyarakat itu kalau sudah korban pemerkosaan itu nggak suci dan lain sebagainya, akhirnya kita dijodohkan. Tapi setelah itu ternyata malah saya setiap hari itu jadi korban kekerasan oleh dia. Maafkan saya kalau saya kembali membuat Anda mengingat masa lalu yang pahit itu ya. Tapi saya ingin tahu apa yang pernah Anda alami sehingga Anda kemudian sekarang ini bangkit untuk menolong orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama yang Anda alami. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu kisah dari Ibu Saras berikut ini. Maisida Salas, atau akrab dipanggil Saras, adalah seorang wanita tangguh kelahiran 10 Februari 1976. Ia dikenal sebagai pejuang para buruh, khususnya para buruh yang bekerja sebagai TKI di luar negeri atau buruh migran. Menjadi seorang aktivis hak-hak buruh awalnya bukan menjadi keinginannya. Wanita yang bermimpi menjadi dokter ini harus menerima kenyataan bahwa pernikahan muda dijalaninya tak berjalan semestinya. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat menikah, hingga akhirnya perceraian dan masalah ekonomi mengantarkan dirinya menjadi TKI di Korea Selatan dan Taiwan. Selama di Taiwan, Saras pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikannya, hingga akhirnya ia melarikan diri dan menjadi imigran gelap. Saras juga sempat mengalami pelecehan seksual dan hidup di balik jeruji besi. Dari pengalaman pribadinya, Saras menyadari bahwa buruh juga memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan. Ia pun kemudian aktif mensosialisasikan hak-hak buruh di kampungnya melalui organisasi buruh migran yang dibentuknya di Wonosobo. Suatu yang konkret di masyarakat, dia mengorganisir mantan-mantan TKI, terutama yang juga banyak masalah. Mereka melakukan sesuatu, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi, melakukan kegiatan untuk pendidikan buat anak-anak mantan TKI. Bisa dibayangkan kalau ada banyak orang mau melakukan kegiatan yang dilakukan Salas, ini tentu inisiatif masyarakat yang luar biasa, yang seharusnya pemerintah bisa melihat hal tersebut dan menjadi sebuah contoh untuk juga bisa dilakukan di tempat lain. Bentuk pengabdian sosial lainnya yang dilakukan Saras adalah mendirikan koperasi simpan pinjam bagi keluarga mantan buruh migran, pemberdayaan anggota koperasi melalui kelompok usaha ternak kambing dan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Saras dibantu suaminya juga mendirikan PAUD bagi anak-anak keluarga buruh migran. Sekolah ini memiliki makna tersendiri baginya, seperti apa yang pernah dialami oleh dirinya dan anaknya.
Ia tak ingin anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ke luar negeri menjadi kurang memiliki kasih sayang akibat jauhnya jarak mereka. Kedepannya, Saras masih memiliki impian untuk menambah sekolah PAUD bagi semua yang membutuhkan, serta terus berjuang memperbaiki kekacauan sistem buruh migran di Indonesia. Karena dedikasinya, dirinya pernah dianugerahi Indonesian Migrant Award oleh Universitas Indonesia dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Hidup buruh migran! Hidup buruh migran! Ya. Bu Saras, dalam usia yang masih muda, Anda bercerai, kemudian harus menjadi kepala keluarga, ya. Dan untuk itu Anda berangkat ke Korea Selatan, Ya. menjadi TKI atau training untuk menjadi pekerja di sana. Iya, tapi waktu itu kan kerjanya di pabrik, di perusahaan dari pertama itu pabrik dari kapas ke benang. Kemudian pabrik ini kolaps tahun 98, itu kan ada krisis global yang melanda dunia. Jadi Bangkrut. pabrik bangkrut, kita semua dipulangkan satu pabrik yang dari Indonesia itu. Berapa lama di Korea Selatan? 18 bulan. Terus kembali ke Indonesia. Iya, dan pada saat saya 6 bulan di Korea, saya dapat kabar kalau saya sudah dicerai karena suami saya menghamili perempuan lain. Aduh. Dan Anda harus kembali dalam kondisi tidak ada pekerjaan, dicerai suami. Betul. Lalu bagaimana Anda menghidupi diri Anda dan anak, ya? Karena ada satu anak waktu itu, ya? Ya. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Selama 1 tahun saya masih ikut orang tua lagi dan nggak ada pekerjaan. Kemudian setahun di rumah saya makin bingung karena anak semakin besar. Dan akhirnya saya berangkat ke Taiwan, mau kerja di pabrik juga, tapi di Jakarta ketipu uangnya 10 juta. Padahal itu uang hasil orang tua yang jual tanah untuk membiayai saya untuk ke Taiwan. Dan waktu itu saya nggak berani komunikasi dengan keluarga, nggak berani pulang. Akhirnya saya masuk ke penampungan PJTKI yang ke PRT. 3 bulan di sana, akhirnya diberangkatkan ke Taiwan. Iya, sebelum berangkat itu tas kita digeledah. Jadi semuanya nggak boleh bawa nomor handphone atau nomor telepon, nggak boleh bawa mukena, nggak boleh bawa Al-Quran, terus nggak boleh bawa make up, nggak boleh bawa pakaian di atas lutut dan di atas siku karena dianggap seksi. Baru bisa diberangkatkan. Dan saya juga jobnya itu nggak sesuai dengan yang di perjanjian kontrak Waktu kerja. di Jakarta dijanjikan kerja di mana? Kerjanya itu jaga nenek buta, hanya 1 orang. Tapi pas di Kenyataannya? Taiwan itu rumahnya tuh besar 4 lantai dan isinya itu 8 orang. Dan pekerjaannya itu juga nggak jauh dari kontrak kerja. Karena kerjanya itu dari setengah 4 sampai jam 1 malam baru bisa istirahat. Lah, berarti tidur cuma 2,5 jam? Iya, karena pagi Tiap itu hari begitu? Iya, hari Jumat ya nggak begitu, tapi hari Jumat diganti saya membersihkan 4 lantai semuanya, dilap, dibersihin semua. Semakin kita dengar semakin sedih gitu ya. Bagaimana ada manusia mempekerjakan manusia seperti itu. Ya, dan nggak pernah dapat gaji juga. Tidak digaji. Nggak digaji, nggak boleh keluar, nggak boleh libur, nggak boleh ngomong dengan orang lain, nggak boleh sholat. Berapa lama Anda diperlakukan seperti itu? Di situ saya 3 bulan. Ini pengalaman yang saya yakin banyak juga dialami oleh TKI kita dimanapun juga ya, bekerja di Pasti luar itu. negeri. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi karena belakangan Anda lari dan menjadi TKI ilegal. Iya. Dan Anda juga pernah ditangkap, di penjara di sana. Baik, ikuti terus KKND. Iya, Bu Saras, waktu Anda kembali ke Indonesia, apa yang Anda lakukan? Sebelumnya saya waktu di Taiwan itu kan kita kedatangan Mbak Nurul yang sekarang di IWM Jakarta. Beliau ini dulu di IMC Hong Kong mengorganisir teman-teman dan mengajari banyak hal tentang hak-hak TKI dan lain sebagainya. Akhirnya ketangkep, dideportasi, saya sampai rumah itu bingung. Oh, Anda dideportasi? Iya, pulang itu saya kan nggak bawa uang karena ilegal itu, dan saya kebanyakan pada saat sudah bekerja dan sewa apartemen, kemudian gaji saya itu lebih banyak untuk saya sumbangkan ke teman-teman yang mereka itu menjadi korban. Pulang nggak bawa uang, saya malu. Biasanya kan kalau tetangga siapapun lah, kalau pulang dari luar gitu kan
uangnya banyak, terus beli barang-barang mewah, membangun rumah dan seterusnya. Karena saya malu dan saya ingin membuktikan kepada tetangga, jadi saya utang kur BRI 5 juta. Buka konter pulsa supaya kelihatan ini baru pulang dari luar negeri. Kemudian sambil saya jualan, terus saya coba menyampaikan, sharing ke sesama teman yang pulang dari luar negeri juga. Ternyata 1, 2, 3, sampai 6 orang itu hampir sama. Semuanya itu mengalami persoalan yang cukup berat. Kemudian kita coba untuk membentuk kelompok. Akhirnya terbentuklah namanya Solidaritas Perempuan Migran Wonosobo. Jadi saya terpilih jadi ketuanya. Baru 5 bulan, kasus itu banyak banget yang lapor, Mbak kita pengen dibantu ini itu, waduh ini gimana penyelesaiannya gitu. Nah akhirnya saya diajak oleh salah satu teman ke Jakarta, ke Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta, dan setelah diskusi kita sepakat pulang itu kita meleburkan diri menjadi SBMI DPC Wonosobo yang sudah Serikat Buruh Migran Indonesia, iya, cabang Wonosobo yang sudah berbentuk badan hukum. Jadi kita kan nggak ada kendala lagi ketika kita mendampingi persoalan TKI. Kasus-kasus yang Anda hadapi apa aja, atau yang dihadapi oleh Serikat Buruh Migran ini apa aja yang paling menonjol? Oh banyak banget sebenarnya, dari kasus kematian, bunuh diri, bahkan yang ada yang hamil diberangkatkan kemudian jadi peras 18 juta, akhirnya kita dampingi menjadi tidak didenda. Tapi belakangan saya lihat aktivitas Anda bukan saja menolong teman-teman tenaga kerja perempuan terutama di luar negeri, tapi mereka yang kembali ke kampung halaman masing-masing juga itu mengalami persoalan juga ya? Iya. Apa persoalan yang mereka hadapi, tenaga kerja kita yang kembali ke Indonesia? Terutama itu ekonomi. Orang bekerja ke luar negeri itu kan karena ekonomi, dan mereka itu bukan pilihan tapi keterpaksaan, karena di negerinya sendiri itu mencari pekerjaan yang gajinya layak bisa mencukupi keluarga itu kan susah. Nah kemudian teman-teman yang masuk ke dalam anggota kita itu hampir keseluruhannya itu mantan korban trafficking semua, human trafficking. Jadi kita melalui wawancara dulu dengan mereka, kemudian mereka gabung, kemudian mereka akhirnya gabung ke kita, dan kita bentuk ada beberapa kelompok usaha supaya tujuannya itu supaya mereka nggak berangkat lagi, nggak usah jadi korban lagi. Nah apa, kegiatan usaha apa yang selama ini dilakukan? Kita sekarang sudah punya kelompok simpan pinjam, ada 5 kelompok. Kemudian ada ternak kambing, ada ternak ayam petelur, ada usaha toko sembako sudah ada 3. Kemudian ada pisang Cavendish. Kemudian kita ada kelompok tata boga dan kelompok menjahit. Wah banyak betul ya. Iya. Bahkan saya dengar sekarang sudah ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, gratis atau bayar tadi tuh? Untuk sampai saat ini kita masih gratis, karena memang tujuannya itu kita ingin menyadarkan dulu kepada keluarga yang mengasuh anak TKI ataupun warga sekitar bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Karena itu juga pengalaman ketika saya pergi ke Korea, saya meninggalkan anak itu nyaris tidak ada komunikasi, dan ketika pulang juga anak itu seolah-olah kedatangan orang asing, jadi nggak mau disentuh, apalagi sampai dibopong. Anak Anda juga merasakan itu? Iya. Saya dengar manggilnya bukan ibu tapi mbak gitu ya? Iya. Karena dia bingung ini siapa. Dan itu dialami oleh banyak tenaga kerja perempuan yang pulang ke desa mereka. Iya, otomatis itu. Jadi makanya kita mendirikan PAUD supaya mereka itu juga tidak terlalu tidak terlalu jauh nanti ketika orang tuanya pulang ke Indonesia. Biasanya saya selalu mengatakan bahwa di balik seorang laki-laki yang sukses ada peran perempuan atau istri yang luar biasa. Tapi hari ini saya ingin menyatakan bahwa di balik perempuan yang hebat ada suami yang sangat mendukung dan bisa menerima istri apa adanya. Karena itu saya ingin memperkenalkan suami tercinta dari
Bu Saras yang juga berada di sini, Setio Purnomo. Iya, boleh berdiri? Iya, terima kasih. Suami hebat, saya harus belajar banyak ya, mendukung istri, berperan untuk pemberdayaan kaum perempuan, dan juga didampingin oleh Bapak tercinta ya, Bapak Muhammad Nur. Iya, silakan berdiri. Iya, terima kasih Pak Nur. Ini juga ayah yang hebat pasti, orang tua yang luar biasa. Baik, adakah pesan-pesan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, perempuan pekerja yang berada di luar negeri maupun yang sudah kembali ke Indonesia? Jarak antara perubahan dan tidaknya itu adalah kepedulian. Jadi ya kita suburkan kepedulian. Dan saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan, tidak punya harta, tidak punya kekuasaan yang bisa dibagikan ke mereka. Tapi saya punya masa lalu yang kelam, dan saya punya tekad, punya semangat, dan masih punya harapan untuk bagaimana teman-teman itu bisa terbantu. Jangan hanya menjadi korban, tapi ayo bangkit, berjuang, dan segeralah jadi pemenang.